Halo Sobat Jiwa, kembali lagi kita dalam Podcast Smart, Podcast Kesehatan Marzuki Mahdi. Jadi dalam rangka podcast kali ini kita akan memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2023. Kesehatan jiwa itu sangat penting, maka perlu dukungan dari banyak pihak, dari layanan kesehatan jiwa itu tersendiri, juga dari komunitas. Jadi kita sudah bersama dengan Pak Nurse Iketut Sudiatmika, spesialis keperawatan jiwa selaku perawat spesialis jiwa di Marzuki Mahdi. Dan nanti juga ada bersama Bu Wiwi sebagai kader wilayah Bogor. Maka untuk kali ini kita akan bincang bersama Pak Ike. Baik, Dokter Jawan. Dokter Jawan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak, kita kan memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia nih Pak, dan butuh peran masyarakat juga ya Pak, komunitas untuk mendukung kesehatan jiwa itu sendiri. Jadi kesehatan jiwa itu, komunitas itu seperti apa ya Pak? Baik, terima kasih. Kalau kita lihat bahwa tema global Hari Kesehatan Jiwa Sedunia kali ini adalah kesehatan jiwa bagi semua orang. Artinya bahwa memang semua orang itu berhak untuk mendapatkan kesehatan jiwa. Jadi kesehatan jiwa masyarakat itu sendiri adalah suatu sistem layanan di mana yang menjadi fokusnya di situ adalah masyarakat itu sendiri. Jadi bagaimana kita menciptakan masyarakat yang sehat agar dapat mempertahankan kondisi kesehatannya, yang berisiko mengalami masalah kesehatan jiwa tidak menjadi risiko, kemudian yang sudah mengalami masalah kesehatan jiwa bisa kembali hidup pulih, produktif, dan mandiri. Seperti itu, Dr. Jawa. Baik, berarti perlu sekali ya Pak ya peran dari masyarakat untuk kesehatan jiwa. Kira-kira kalau untuk di komunitas masyarakat itu sendiri, siapa saja sih Pak yang berperan, dan mungkin tindakan yang bisa diambil jika ada keluarganya yang menderita gangguan jiwa? Baik, kalau di masyarakat itu sebenarnya banyak sekali sumber-sumber yang bisa berkontribusi di dalam pelayanan kesehatan jiwa masyarakat. Yang pertama misalnya dari pihak RT, kemudian RW, kelurahan, kecamatan, ada juga kader kesehatan jiwa, kemudian ada pekerja sosial masyarakat, dan juga TKSK, di mana mereka sendiri sebenarnya bisa berperan sesuai dengan kemampuan atau kompetensinya. Misalnya kader melakukan deteksi apakah ada dari warga di wilayahnya yang mengalami gejala-gejala yang mengarah ke masalah kesehatan jiwa. Kemudian dari RT RW, misalnya ketika ada warga yang sudah terindikasi dia mengalami masalah, kemudian dia harus dibawa ke rumah sakit, misalnya bagaimana cara pengurusan misalnya jaminan kesehatannya, seperti itu. Kemudian PSM atau pekerja sosial masyarakat nanti dia bisa berperan membantu di dalam misalnya pengurusan rekomendasi misalnya ke dinas sosial dan seperti itu. Nah, kalau ditemukan misalnya warga di wilayah tersebut yang mengalami kondisi namanya kondisi krisis ya. Jadi kondisi krisis itu misalnya tiba-tiba dia udah nggak kenal orang lagi, bicara sendiri, gaduh gelisah, mengancam. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah keluarga itu bisa nanti menemui kader kesehatan jiwanya supaya nanti dilihat, karena kader-kader kita itu sudah dilatih bagaimana mendeteksi, mengenali sejak awal ketika terjadi masalah kesehatan jiwa, khususnya adalah gangguan jiwa berat. Nanti setelah kemudian kader akan berkoordinasi dengan pihak RT, RW, kemudian PSM untuk kemudian nanti dilinkkan kepada petugas rumah sakit. Jadi kalau misalnya sumber-sumber yang ada di masyarakat tadi tidak bisa melakukan misalnya dia butuh pelayanan di rumah sakit, dia nggak bisa mengevakuasi, nanti bisa juga menghubungi tim rumah sakit, namanya tim intervensi krisis gitu, di rumah sakit ada itu. Oh, ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi kita bisa simpulkan ya Pak ya, mulai dari keluarga yang bisa berkolaborasi dengan kader, apalagi kalau kadernya bisa untuk men-screening di wilayahnya, apakah ada yang perlu bantuan, seperti itu ya Pak. Untuk administrasi pun bisa ya Pak, dari kader berkolaborasi dengan RT RW dan dinas sosial biasanya. Bisa, mereka sudah tahu karena kita sudah
di wilayah-wilayah khususnya Kota Bogor sudah terbentuk namanya desa atau kelurahan siaga sehat jiwa. Jadi semua sumber-sumber yang ada di situ mereka sudah tahu perannya masing-masing sebenarnya, Dok. Gitu. Sebenarnya udah berjalan selama ini ya Pak ya. Betul. Terus mungkin sudah diperluas juga untuk komunitas ini, jangkauan dari wilayah kerja Marzuki Mahdi juga sudah ikut sampai ke kabupaten seluruhnya ya Pak ya. Betul. Jadi kalau untuk kegiatan komunitas dari Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi sebenarnya tidak terbatas pada Kota Bogor, tetapi juga luar Kota Bogor, misalnya Kabupaten Bogor dan kota kabupaten yang 23 kota kabupaten yang sudah ada di Provinsi Jawa Barat. Jadi sudah lama terjadi dan sudah ada buktinya ya Pak ya. Betul. Selama ini berkolaborasi. Kemudian untuk kondisi pasien jiwa yang gawat darurat gitu Pak, seperti Bapak sudah jelaskan, seperti kalau ada kondisi yang gelisah, melukai orang, meresahkan di lingkungan, atau bunuh diri, bagaimana ya Pak kolaborasi? Mungkin Bapak bisa jelaskan lagi Pak. Jadi kalau ditemukan kondisi-kondisi seperti tadi, namanya kondisi kegawat daruratan psikiatri. Jadi misal keduprisah, ada upaya bunuh diri. Nah, nanti siapa yang menemukan pertama? Kemudian yang menemukan pertama misal apakah keluarga atau tetangga atau siapa? Jadi kalau di dalam konsep desa siaga sehat jiwa, siapapun yang menemukan pertama kali, dia harus tahu apa yang mesti dilakukan. Yang pertama adalah tindakan pengamanan dulu. Jadi didampingi, jangan sampai ini misalnya kalau untuk seseorang yang memiliki ide atau percobaan untuk bunuh diri, dia harus ada yang mendampingi. Kemudian sambil minta bantuan misalnya ke orang terdekat untuk dihubungkan ke pihak puskesmas. Kemudian nanti puskesmas akan berkoordinasi ke rumah sakit supaya kalau memang ini membutuhkan penanganan lanjutan atau pengobatan lanjutan di rumah sakit, ini bisa juga tadi mendatangkan tim tadi. Kalau misal itu sebatas ide, kemudian belum pada percobaan tapi munculnya intent gitu kan. Nah, kita juga punya layanan hotline service, misalnya layanan Depaten 24 itu bisa diakses gitu untuk membantu misalnya tadi warga yang memiliki ide-ide bunuh diri seperti tadi. Baik sekali Pak. Mungkin terakhir Bapak mau menyampaikan atau pesan kepada Sobat Jiwa untuk bagaimana baiknya kalau ada yang butuh layanan kesehatan jiwa komunitas dan di lingkungannya, bagaimana Pak, bisa disampaikan? Baik. Mulai dari sekarang kita semua harus aware ya, harus menyadari bahwa kesehatan jiwa itu menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena kalau tidak ditangani secara dini atau secara awal, ini akan dapat membahayakan berikutnya ya. Misalnya selanjutnya akan bisa berdampak pada merusak diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Sehingga jika ditemukan kondisi-kondisi seseorang di wilayah terutama yang mengalami kondisi gaduh gelisah, kemudian ada keinginan bunuh diri, bahkan jika terjadi percobaan, kemudian depresi berat, nah ini bisa mengakses layanan yang pertama bisa ke puskesmas. Jika kondisi yang tidak bisa ditangani di puskesmas, bisa juga dilanjutkan ke Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Terima kasih Pak Mike untuk sharing-sharingnya. Lain kali mungkin kita adakan waktu untuk siapa saja yang butuh layanan kesehatan jiwa komunitas ini. Ya. Terima kasih Pak Mike, sehat selalu. Sama-sama Dr. Joa. Halo Sobat Jiwa, kita sudah bersama Bu Wiwi selaku kader. Sehingga kita akan langsung obrol dengan Bu Wiwi. Bu Wiwi, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar dokter? Baik, terima kasih ya Bu. Bu Wiwi ini di lingkungannya sebagai apa ya Bu? Saya di lingkungan wilayah saya itu selain sebagai kader jiwa, saya juga sebagai ketua RW, di mana saya tinggal di RW 5, Kelurahan Sukasari, dan saya juga sebagai kader PSM juga, dokter. Sudah lama Bu berkecimpung dalam Alhamdulillah. Kalau untuk jadi kader sih sejak tahun 2003, dok. Oh, sudah lama 2003. Ibu, hampir 20 tahun ya. 20 tahun. Kalau selama Ibu sudah berperan di lingkungan sebagai RW, kader untuk menggerak kesehatan jiwa, apa saja pengalaman dan apa yang Ibu sudah lakukan selama ini, Bu? Pengalaman saya di wilayah sebetulnya banyak juga, dok, dalam hal penanganan jiwa apalagi ya, di mana masyarakat itu memang istilahnya mau
peduli terhadap kesehatan, terutama kesehatan keluarganya itu, dengan cara saya sering mensosialisasikannya. Sering mensosialisasikan ke masyarakat, bukan karena ke masyarakat aja, tapi di wilayah lingkungan sendiri pun kita bisa mensosialisasikannya. Dan alhamdulillah dapat tanggapan dari masyarakat, sehingga saya pun bahkan sampai saat ini menangani kasus kesehatan jiwa itu sampai saat ini masih berkelanjutan ya Bu. berkelanjutan. Jadi selain Ibu sudah melakukan pelayanan langsung berkolaborasi, juga sudah mensosialisasikan pentingnya kesehatan jiwa di wilayah Ibu. Kemudian dengan pasien yang sudah pernah Ibu hadapi itu, apakah itu untuk hanya sekedar kontrol atau ketemu dalam keadaan yang butuh layanan kesehatan jiwa lebih lanjut gitu Bu, harus dibawa ke rumah sakit, seperti apa Bu? Kalau untuk pasien sih ya ada yang perlu, memang kalau tidak terlalu membahayakan perlu cukup kontrol, tapi tidak lupa juga kita berkoordinasi dengan pihak puskesmas. Dan kalaupun memang harus dirujuk ke rumah sakit, ya kami ya terutama saya sendiri, saya mendampinginya ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Sudah sering tentunya ya Bu ya. Sudah sekitar kurang lebih di Kelurahan Sukasari itu 22 orang ODGJ ya, tertangani, terkontrol, termonitor, obatnya juga. Dari 22 orang ini yang meninggal itu ada 4 terindikasi ada penyakit penyerta, yaitu selain TB paru juga asam lambung. Oh, jadi Bu ada tipes juga. Pernah saya tangani seperti itu. Begitu Dok. Baik sekali tentang upaya kesehatan Ibu di komunitas. Kemudian mungkin ada rintangan atau halangan ketika Ibu melakukan layanan pendekatan kepada keluarga, ada kesulitan nggak selama ini? Kalau untuk pendekatan terhadap keluarga sih saya tidak ada rintangan ya Dok ya. Hanya mungkin rintangan saya itu dalam hal menangani pasien yang memang dia istilahnya agak terlalu terganggu jiwanya itu ya. Kadang pernah saya sampai diinikan pisau, senjata tajam. Terus sempat juga pasien ada yang mau membunuh ibunya, terus melemparkan anaknya juga. Sempat saya juga menangani pasien yang mau mencoba bunuh diri. Ya alhamdulillah dengan jiwa sosial saya temui pihak keluarganya pun mau menerima. Intinya sekarang mah pihak keluarga dulu yang perlu kita dekati. Ya. Setelah pihak keluarga mau menerima keadaan si pasien tersebut, baru kita bisa jalan untuk kedepannya, untuk memulai pengobatan. Entah itu memang harus berobat di rumah sakit ataupun cukup dengan di puskesmas. Tidak lupa juga dengan koordinasi dengan semua lintas sektor, yaitu kelurahan, RT RW. Walaupun saya jadi RW ya Bu ya, tetap harus kita ada komunikasi dengan wilayah setempat juga. Babinmas, Babinsa, kita ikut berperan di situ semua. Sehingga memang komunitas itu sangat penting dan mempunyai peran ya Bu ya. Betul. Barangkali Bu Wiwi terakhir ada pesan atau yang mau disampaikan kepada Sobat Jiwa? Baik kepada Sobat Jiwa, terutama kader-kader kesehatan jiwa sekota Bogor, saya mengajak untuk kita bersama-sama melakukan deteksi kesehatan jiwa, terutama untuk masyarakat Kota Bogor, terutama juga untuk diri kita sendiri, karena sehat dimulai dari kita. Terima kasih Bu Wiwi untuk sharing-sharingnya. Semoga sehat selalu dan melanjutkan layanan kesehatan jiwa komunitas ini ya Bu. Sampai jumpa kembali. Sama-sama. Sejalan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2023, maka kesehatan jiwa merupakan hak dasar bagi semua manusia. Jadi semua warga Indonesia dan dunia ini butuh dukungan dari semua pihak, dari komunitas, baik itu keluarga, kader, masyarakat, juga mungkin layanan tertinggi seperti Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi untuk mendapatkan akses layanan terbaik. Semoga pasien jiwa yang sudah dapat pengobatan dapat diterima kembali di masyarakat dan bisa melanjutkan hidupnya biar produktif mandiri. Sekian podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di podcast Mars selanjutnya.
Salam sehat.